dan anak karena tidak menafkahi. Kira-kira bagaimana sikap Anda, Ustaz? Subhanallah jamaah. Iya. Berkaitan dengan riba ya. Di antara yang menyebabkan negeri tidak madani, tidak barokah, itu riba. Apa buktinya? Antum baca nanti pulang dari sini surat Al-Baqarah ayat 275 sampai 281, di mana Allah mengumumkan perang kepada pelaku riba. Allah mengatakan kepada orang-orang yang beriman. Ini ayat turun setelah para sahabat masuk Islam di Madinah. Mereka dulu banyak melakukan riba, bahkan paman Nabi itu pelaku riba. Abbas bin Abdul Muttalib itu pelaku riba. Nabi menyebutkan nama Abbas secara jelas. Pertama, riba yang aku haramkan adalah yang aku letakkan ribanya pamanku. Ini agama bukan agama kelompok, bukan agama semua. Pamanku pelaku riba, nggak boleh lagi. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan tinggalkan sisa riba kalau kalian beriman. Allah katakan kalau kalian beriman, artinya yang dihidupkan itu iman. Bukan karena kalian mendapatkan pekerjaan yang lebih enak untuk anak istri kalian kemudian kita berhenti riba. Bagaimana dengan wanita-wanita yang jadi pelacur? Dia mengatakan, Ustaz, kalau anak berhenti jadi pelacur, anak-anak anak makan apa? Dia berpikir, ini kan sudah profesi anak, Ustaz, dan anak tidak ganggu orang kok. Subhanallah. Ada pemikiran seperti ini, padahal Allah mengatakan fa in lam taf'alu, kalau kalian tidak meninggalkan riba, fa'dhanu biharbin minallah wa rasul, maka umumkan kepada mereka perang dengan Allah dan Rasul. Kalau negeri sudah mengumumkan perang kepada Allah dan Rasulnya, hancur itu negeri. Ketika mereka tidak mau berhenti dari riba. Kenapa sih harus riba, jemaah? Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Ustaz, nggak ada kerjaan lain. Kata siapa? Banyak kerjaan yang halal. Dan umat Islam ini jumlahnya mayoritas, dan dia bisa menekan supaya usaha-usaha itu tidak ada riba. Bisa, karena kita yang banyak. Kenapa sekarang muncul bank syariat? Karena umat Islam menuntut harus ada bank syariat. Kenapa semua bank konvensional buka cabang syariat? Karena kita yang nuntut, minta supaya ada bank syariat. Artinya seorang muslim ketika meninggalkan riba, mau tidak mau perusahaan itu akan berpikir, karena selama ini yang nabung di tempat dia, yang pinjam sama dia muslim, gimana saya memberikan kepada mereka sistem yang islami yang bisa mereka terima. Orang yang menyimpan duit di bank dapat nggak dosanya riba? Jamaah, kita bicara bank riba. Bank syariat alhamdulillah sudah mulai syariat, kita harus kawal syariatnya, walaupun ada yang masih namanya doang syariat, tapi ke depan insya Allah mudah-mudahan jadi syariat. Antum punya uang 1 miliar ditaruh di bank, dosa nggak antum? Ustaz, untuk keamanan Ustaz. Ya, kalau untuk keamanan, ya antum ambil safety box, antum ambil duit itu belikan tanah, aman insya Allah. Tapi kalau antum letakkan di bank, mau tidak mau antum itu mendukung bank, antum kasih modal sama bank. Bang, nih aku kasih 1 miliar. Kenapa orang kalau ngasih 1 miliar sama bank dapat kartu khusus, dapat hadiah? Kenapa? Karena kau kasih untung sama kita, makanya kita kasih hadiah. Maka usahakanlah kalau kita punya uang lebih, belikan tanah. Kalau takut di rumah tidak aman karena banyak perampok atau macam-macam. Tapi kalau memang darurat Ustadz, ya sudah. Kalau memang itu untuk bisnis dalam artian Ustadz, kita ini uang ini muter, nggak pernah dipakai sama bank, insya Allah nggak ada masalah. Artinya bank tidak pernah menggunakan kita untuk dipinjamkan ke orang duit kita. Kalau antum bekerja di perusahaan riba, antum mengatakan bagaimana dengan anak dan istri Allah? Subhanallah, rizki itu sudah ditentukan sebelum kau keluar dari perut ibu. Tinggal kau cari yang halal. Ada yang halal, ada yang haram. Ustadz, kata sebagian ustadz nggak apa-apa. Ya kalau antum mau kata sebagian ustadz, fadhol. Yang jelas Allah mengumumkan perang, dan terbukti orang-orang yang melakukan riba nggak barokah hidup.
Ada seorang general manajernya Hilton Mekah, namanya Ibrahim Al-Fatih. Anak ingat, anak ngobrol sama dia langsung, dia cerita, anak dulu kuliah di Amerika, tapi alhamdulillah Allah jaga anak ketika itu karena kita punya komunitas muslim yang kuat sehingga kita tidak macam-macam. Pulang dari Amerika, dia kerja di bank konvensional. Di Saudi ada bank konvensional, dia kerja di bank, gajinya 11.000 real. 11.000 real itu gajinya jamaah kira-kira 40 jutaan sekarang. 40 juta gaji sebulan dia. Suatu hari pamannya datang, adik ibunya datang lagi mau makan di tempat dia, cerita macam-macam tentang kesuksesan dia, duitnya banyak. Ditanya sama pamannya, kau kerja di mana? Oh, alhamdulillah paman, aku kerja di bank, kata dia. Bersyukur dia karena gajinya banyak. Pas waktu makan malam, pamannya nggak mau makan. Aduh, aku udah kenyang, kata dia. Paman, kenapa kau nggak mau makan? Aku panggilkan ibu, panggil ibu. Bu, ini paman nggak mau makan. Kau kenapa nggak mau makan? Kata dia. Aku udah kenyang. Enggak, kau bohong. Kenapa kau nggak makan? Iya, anakmu dapat gaji dari riba. Aku takut mau makan. Apa kata ibunya? Nak, besok kau resign. Ibunya, nak, kau besok resign. Kata si anak sebenarnya, aduh, nggak kepingin resign, fulusnya banyak kan. Akhirnya dia resign karena taat kepada ibunya. Daftar dia ke Hotel Hilton, jadi resepsionis.